Free podcastnya SRE ITS. Halo Energizen, selamat datang di podcast kedua SRE ITS. SRE ITS Empowering Renewable Energy for Indonesia's Brighter Future. Halo teman-teman, aku Ignatius Mario dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Di sini aku bakal nemenin teman-teman buat ikut podcast kedua pada hari ini. Yang pastinya nggak kalah serunya lah, bahkan mungkin lebih seru dari podcast pertama, karena ini seputar kampus ya yang kita akan bahas hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau kenalin dulu podcaster kedua aku. Siapa nih podcaster keduanya? Halo, kenalin aku Filia Lidzati dari Departemen Teknik Kimia Industri Angkatan 2020, Mas Mario. Nah, kira-kira di podcast kedua ini mau ngambil tema apa sih Mas kita? Kalau yang pertama kemarin kan kita semua orang harus tahu SRITS. Kira-kira di podcast kedua ini kita bakal lebih serius atau lebih santai nih Mas? Nah, di podcast kedua ini kita tuh akan ngambil tema struggle kuliah offline yang pastinya nih banyak yang ada di pikiran teman-teman, apalagi teman-teman 2020-2021 ya, yang belum pernah ke kampus, terus tiba-tiba udah ada pengumuman bahwa bakal ada kuliah offline. Jadi ini bakal jadi topik yang cukup serius buat kalian yang baru pertama kali, tapi juga akan jadi topik yang menarik karena banyak pasti pengalaman-pengalaman yang bisa diceritain sama narasumber kita hari ini. Nah, ngomong soal narasumber, siapa sih narasumber kita hari ini, Phil? Nah, berhubung nih kuliah offline ya Mas ya, pastinya kalau angkatan Mas Mario kan kayaknya cuma bentar ya Mas kuliah offline, apalagi angkatan aku yang dari awal aja udah langsung kuliah online gitu kan, apalagi buat maba-maba 2021 nih. Nah, tentunya narasumber kita hari ini nih orangnya keren banget Mas, dan coba Mas Mario tebak siapa? Tahu nggak kira-kira? Ya, jadi Masnya ini tuh punya banyak pengalaman dan bahkan pernah ngediriin suatu suatu organisasi. Nanti teman-teman bakal tahu deh pasti siapa, karena Masnya ini juga pernah ikut podcast di tempat lain, nggak cuma di sini doang. Jadi pasti udah pengalaman banget nih di sini. Jadi siapa sih Phil? Mungkin langsung aja spill gitu. Siapa narasumber kita hari ini? Ini tanpa basa-basi nih, aku langsung spill aja orangnya. Dia tuh namanya Mas Gandhi Suryabuana. Nah, kalau kalian belum tahu, Mas Gandhi ini tuh dulu jadi ketua pelaksananya ILITS 2019, di mana itu ILITS terakhir yang dilaksanakan secara offline, Mas. Selain itu, Mas Gandhi ini keren banget. Dia punya semacam platform sosial media kayak buat kalian yang sukanya galau-galau, puitis-puitis gitu ya. Namanya Rumah Sandiakala. Udah pernah dengar belum, Mas Mario? Iya, pastinya udah pernah denger dong, karena kan sebelum kita ngundang orang ke podcast ini kan kita nyari-nyari dulu ya, dan sementara itu banyak sekali narasumber yang berpotensi. Jadi pas aku lihat kayak Mas Gandhi ini kayaknya cocok gitu, karena kan kayak orangnya chill dan juga punya pengalaman yang cukup banyak di ITS. Makanya kita ambil Mas Gandhi. Gitu, Phil. Nah, BTW, Phil, ngomong-ngomong soal narasumber nih, mungkin kita langsung aja nih sapa Mas Gandhi, karena dari tadi Mas Gandhi udah diem-diem aja, kayaknya nggak sabar gitu buat kita ajak ngomong. Apa kabar Mas Gandhi sebelumnya? Halo, baik-baik. Apa kabar Mario sama Filia? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Baik. Oke. Nah, mungkin langsung aja, aku nggak mau terlalu banyak perkenalan, karena aku rasa di topik kita hari ini tuh seiring berjalannya ngobrol bakal semakin kenal nih sama Mas Gandhi. Jadi mungkin aku mau langsung kepo sedikit soal tanggapan Mas terhadap ini loh Mas, kayak kan ini kuliah offline kan baru dikabarin mungkin dari bulan lalu deh, kayaknya dari tahun lalu. Tapi tuh aku baru tahu tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, deket-deket inilah, bahwa akhirnya resmi Mas, 75% ya kalau nggak salah. Dan actually cukup ngagetin gitu, dimana kalau kita lihat, aku kan di Jakarta ya Mas ya, aku ngeliat kayak di Jakarta tuh banyak yang malah udah mulai jadi online semua lagi, malah sekolah-sekolahnya, karena banyak yang udah mulai kena COVID. Nah kalau dari Mas sendiri ngelihat kayak keputusan ITS kuliah offline ini gimana Mas? Merasa ini keputusannya oke atau gimana nih Mas? Bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau dilihat secara kondisi sekarang itu agak sedikit membingungkan ya, karena kan kasus Indonesia per hari terkait dengan Omicron, apalagi terkait dengan COVID terkait dengan Omicron itu kan sekarang lagi meningkat-tingkatnya ya, gitu. Tapi kalau aku lihat juga secara data juga dari Omicron itu sendiri, sama juga dari kita tahu bahwa persiapan Indonesia itu terkait dengan
COVID apalagi Omikron itu udah mulai lebih baik karena kita juga tidak sampai ke kasus kematiannya itu sampai tinggi banget, tapi memang kasus penyebarnya banyak gitu ya, tapi memang kematiannya yang berkurang gitu. Tapi juga di ITS sendiri kita tahu udah disiapin terkait dengan hal itu, bahkan juga beberapa yang udah pakai sistem hybrid dan sebagainya gitu kan. Dan juga ada katanya mau ada vaksin booster juga kan di Surabaya dan juga di beberapa tempat-tempat yang tertentu gitu. Itu sih kalau menurutku yang sebenarnya selama kita semuanya prepare, kayaknya lebih baik kita offline daripada kebanyakan online gitu sih. Oke, mungkin dari Masnya berarti feelingnya emang lebih senang offline ya, pasti dari online ya, kalau dari pengalaman Mas ini. Iya, kalau aku sendiri lebih suka offline sih sebenarnya, bukan karena lebih ini ya, lebih karena kita, ini suara azannya kedengeran nggak? Enggak sih, enggak Nggak terlalu. terlalu Mas. Oh nggak terlalu ya, berarti nggak apa ya? Oke, mohon maaf. Langsung aja tadi ya, lebih ke arah, kalau aku sendiri, lebih ke arah kita memang butuh offline karena kita sendiri tahu kita adalah kampus teknik ya, meskipun jurusanku sendiri adalah jurusan teknologi, jadi nggak terlalu berhubungan dengan offline, tapi kan banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang di ITS itu memang yang hubungannya dengan teknik itu sendiri, yang memang lebih membutuhkan praktek daripada sekedar teori gitu, dan itu yang seharusnya memang kita butuhkan. Jangan sampai nanti kita jadi engineering yang cuma tahu cara ngitungnya tapi nggak tahu prakteknya kan, bangun rumah nanti runtuh semua gitu. Itu sih. Tapi kalau ini Mas, kan tadi ngomongin soal maksudnya kuliah gitu serius. Kalau dari segi nongkrong dan segala macem gimana Mas? Soalnya kan kalau misalnya kita nggak ke Surabaya, kita kan sebenarnya juga bisa nongkrong tuh Mas sama teman-teman yang ada di daerah masing-masing gitu. Tapi kalau dari Mas sendiri lebih senang nongkrong di mana nih Mas? Surabaya atau mendingan di tempat Mas sendiri gitu? Oke. Ini lucu banget pertanyaan. Sebenarnya aku dulu ketika, meskipun banyak banget aktivitas yang aku lakuin dulu pada waktu kuliah, tapi aku jujurnya adalah tipe orang yang sebenarnya kupu-kupu. Kuliah pulang kecuali ada urusan gitu. Tapi nongkrongku paling banyak itu di perpus. Tapi bukan berarti aku anak yang sangat-sangat geek gitu ya. Tapi karena perpus dulu tuh bisa buat tiduran, jadi enak bisa tidur di perpus gitu sih. Sekarang kan ada tempat kopi nggak sih Mas? Itu Masnya udah pernah nyobain tempat kebetulan kopinya? aku 2 minggu ini udah di Surabaya sih, jadi aku tahu rasanya gimana. Dan tiap hari aku ke working space-nya sih gitu. Oh, tapi nyobain Mas kopinya, maksudnya Nyoba. Enak Sih. Soalnya aku belum. Enak. Terus Ya? rame nggak? Soalnya kan aku lihat kan itu kayaknya cozy banget nih. Takutnya kalau udah offline nanti rame. Gimana Mas? Sebagai anak perpus ya, anak perpus banget ya Mas ya. Itu di perpus itu santai aja, meskipun di lantai 1 itu co-working space-nya banyak dan rame pastinya. Tapi biasanya itu kita, kalau aku dulu karena jurusanku juga sama perpus dan karena kita selalu nongkrong di perpus, itu di lantai 2, 3, dan 4 itu selalu ada tempat nongkrong yang sama-sama cozy-nya juga. Jadi meskipun nanti ramai di lantai 1, seenggaknya kita bisa di lantai 2, 3, dan 4 sih, gitu sih. Oke Mas. Jadi emang Mas Gandhi ini seringnya nongkrong di perpus ya Mas, tapi nggak melulu harus belajar. Bisa juga buat tidur ya berarti Mas. Oke, menarik banget sih Mas. Bahkan aku mikirnya kayak wah rajin banget nih gitu. Ternyata bisa juga ya Mas Gandhi tidur di perpus gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal kuliah offline nih Mas, aku mau nanya, ada nggak sih Mas kayak kalau online kan Mas Gandhi mungkin cuma nontonin laptop gitu ya, semuanya dilakuin di rumah gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih Mas yang benar-benar berubah dari kuliah offline ke kuliah online itu sendiri, entah ada pengalaman seru kah atau gimana nih Mas? Oke. Ini benernya mungkin akan dirasakan sama angkatanku terutama, tapi mungkin 2019 juga mungkin ngerasakan juga, dan 2020 mungkin sedikit yang ngerasakan adalah ketika kita di kuliah offline, itu kita ngerasa bahwa kita bareng-bareng gitu. Di jurusanku itu terkenal banget kalau misalkan habis UTS, ketika mau UTS, kita biasanya belajar bareng di lab pemrograman gitu. Itu bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi kita belajar, besoknya itu ujian jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu. Jadi bisa kayak gitu. Itu pengalaman yang menurutku paling seru, dan yang serunya lagi ketika kita udah sampai jam 3 pagi belajar bareng, itu yang nggak kebangun jam 7 pagi itu pasti diteleponin, bahkan sampai ada digedor kosannya, ayo berangkat gitu. Itu ketika mahasiswa baru angkatan tahun pertama. Tapi menurutku yang paling aku kangenin itu tadi tuh perasaan kita barengan, kita ngerasain untuk berusaha bareng, karena ketika kita
di online gini itu satu hal yang paling menakutkan adalah kita nggak tahu orang-orang itu ngapain, kita nggak tahu mereka perjuangannya seperti apa. Kalau dulu kan kita main bareng, belajar bareng gitu. Kalau sekarang tiba-tiba dia udah update LinkedIn aja, dia udah tiba-tiba I'm so glad to announce that I'm actually an intern gitu kan ya, atau apapun yang dia ceritakan di LinkedIn gitu kan. Atau tiba-tiba Instastory-nya dia lagi di kantor gitu kan, itu adalah satu hal yang lebih menakutkan loh. Itu yang lebih baik kita offline aja biar kita sama-sama tahu kita ngapain gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Iya bener juga sih Mas, dia bilangnya kamu lagi ngapain, enggak nganggur, enggak ngapa-ngapain, ternyata diem-diem update LinkedIn, terus tiba-tiba di Ditmawa tuh keluar selamat Re, gitu, menang loh, diem-diem menang lomba gitu ya Mas ya. Aku sering banget nih Mas kayak gitu, kayak teman-teman aku kayak, kamu lagi ngapain, enggak aku gabut, diem-diem tiba-tiba selamat gitu. Aku kemarin ngeklaim duit dari Ditmawa nih, dapat habis menang lomba gitu kan. Jadi emang ngomong-ngomong soal offline lagi nih Mas, aku kan sebagai mahasiswa tahun 2020 nih, belum pernah kan kayak belajar bareng. Nah, aku sedikit nemu insight baru nih dari Mas Gandhi. Ternyata kalau kita offline tuh lebih seru ya, bisa lebih struggle-nya bareng-bareng gitu kan. Malah aku mikir, wah kalau ntar offline belajarnya gimana gitu kan. Ternyata emang nggak semenyeramkan itu. Nah, ngomong-ngomong soal ujian offline nih Mas, tentunya kan pastinya berbeda ya Mas sama ujian online. Kira-kira Mas Gandhi ngerasain itu nggak sih kayak dosennya jadi gimana atau ada perbedaan-perbedaan tertentu gitu Mas? Iya, ini mungkin akan aku ceritakan juga dari jurusan yang lain yang jurusan teknik ya. Kalau aku kan jurusannya adalah jurusan IT gitu kan, teknologi Eskom komputer. Kalau di komputer sendiri tuh enaknya kalau misalkan kita online itu kita pasti ketika kita hands on itu berarti praktek program di langsung gitu. Itu kita praktek programming di depan asdosnya biasanya atau di depan dosennya, itu kita cuma boleh buka layar programming. Jadi kita harus hafal sama kode-kode program yang kita bawa. Tapi kalau misalkan online, yang paling enak adalah kita bisa cari di website, oh ini kodenya seperti apa dan sebagainya. Itu bedanya di sana. Itu bedanya antara offline sama online. Jadi tegangnya offline itu aku pernah disuruh bikin coding, nggak ada yang dijawab semua. Jadi satu angkatan itu nggak ada yang bisa jawab codingannya, bener-bener nggak ada yang bisa gitu. Karena dosennya bilang A, ternyata soal codingannya B gitu. Tapi kalau teman-temanku ILIS dulu yang teknik kimia juga pernah dia bilang kita lagi rapat terus dia misa-misu gitu atau berkata kotor gitu. Dia bilang kenapa gitu. Ternyata dia udah nyiapin laporan penelitian yang ditulis tangan sebanyak berpuluh-puluh halaman dan itu ketika diasistensikan dengan dosen dengan asdosnya ternyata banyak yang salah dan besok dikumpulkan dan dia harus nulis lagi ulang berpuluh-puluh halaman itu dengan tulis tangan gitu sih. Itu yang betul kayak bisa gitu ya orang-orang teknik gitu ya. Teknik sipil juga sama, aku pernah dengar ada juga katingku yang beton, dia nungguin beton kering, habis itu harus dipukul atau sebagainya itu. Jadi bener-bener dia nungguin dan sebagainya gitu. Itu sih perasaan cerita-cerita yang menurutku offline sama online itu bisa dibedain seperti itu sih. Itu sih. Oh, jadi sebenarnya kalau dari dengar dari cerita Mas berarti lebih banyak sedihnya ya, tapi mungkin jangan-jangan aku pribadi ya. Aku kadang mikir Mas, emang kalau offline mungkin sedikit lebih banyak struggle-nya pasti, tapi aku mikir dari aku pribadi, mungkin itu yang bakal bikin cerita-cerita di tongkrongan, cerita-cerita di sama teman, sama keluarga itu lebih seru gitu. Kalau cerita cuman, enak-enak aja kan kayak kurang cerita. Kadang-kadang kalau cerita yang, ya kayak tadi Mas tadi kan menarik gitu, sampai kayak segitunya gitu ya ternyata kuliah di TS gitu. Nah, ini yang menarik nih Mas. Banyak banget yang aku baru sadar sih, kayak aku mau bayar nanti nih kuliah offline Mas. Seandainya kan dari 2019. Udah sedikit ada pengetahuan sedikit deh. Ini yang 2020 lebih parah sih. Kayak bayangin ada anak 2021 atau makan nanti di semester berikutnya anak-anak 2022 datang. Terus kayak, Mbak tahu toilet di mana nggak? Terus sama-sama nggak tahu gitu. Toiletnya di mana? Kayak contohnya kayak gitu ya. Aku pribadi belum mengunjungi soalnya Mas, berbagai gedung yang ada di ITS tuh belum semuanya aku kunjungin. Mungkin lihat dari luar ya, tapi nggak tahu di dalamnya ada apa, ada gazebo-nya atau ada apa gitu. Jadi kayak sebenarnya masih banyak yang perlu aku samperin gitu Mas. Nah, ngomong soal itu tuh Mas, ini nih Mas, kan yang paling kita takutin di kuliah atau merantau ya, Masnya kan mungkin juga nggak dari Surabaya, itu terkait menjaga keuangan Mas ya. Nah, kalau dari jaga uang ini, Mas ada tipsnya nggak sih? Soal aku pribadi itu sampai matiin AC Mas. Jadi malam itu aku nyalain AC, terus aku timerin
Tunggu dingin, timerin terus ya kalau bisa tidur duluan sebelum itu. Soalnya kayak token kan mayoritas Mas, kayak bener. bagusnya kayak gitu. Tapi ada dari Mas sendiri nggak tips and trick atau cara-cara menyintas di akhir-akhir minggu gitu? Karena kan pasti banyak struggle tuh, apalagi awal-awal kuliah offline. Oke. Ini bagus banget. Pertanyaan yang selalu dirasain teman-temanku juga. Malah kalau menurutku tuh ini caraku untuk menghemat ya. Caraku untuk menghemat itu dulu ketika mungkin 2019 tahu ada yang namanya J1 gitu kan. Ada yang namanya J1, ada yang namanya ini aku kasih tips and trick untuk kalau misalkan kita makan di tempat yang prasmanan ngambil sendiri ya. Ngambil sendiri itu kalau mau makan banyak, kenyang, jangan ngambil lauk yang satuan. Karena itu dihitung satuan. Kita ngambil satu nugget berarti harganya 1.500, atau ngambil ayam itu harga 7.000 berarti 7.000 gitu kan. Tapi kita ngambil sayur yang banyak sama nasi yang banyak karena sayur itu berapapun kita ngambil itu sama. Nasi berapapun kita ngambil itu juga sama gitu. Kalau ikan yang satuan itu dihitung persatuan. Gitu. Itu kalau misalnya kita makan prasmanan. Kalau aku dulu bisa sampai makan prasmanan di Jawa itu 7.000 karena cuma nasi sama sayur. Jadi itu benar-benar kenyang banget gitu. Terus cara kedua yang perlu diketahui, bawa tumbler sendiri, gak usah malu misalkan bilang bahwa aku kok orang-orang bawanya aqua botol ya, kamu bawa aja. Aku sekarang pun kalau ke kampus bawanya 1,5 liter, yang tumbler 1,5 liter gitu, bawa sendiri. Itu bayangkan satu aqua itu 2.500 gitu ya, kamu untuk satu hari itu sampai 5.000, itu kan udah 5.000 sendiri kan untuk kita minum gitu. Jadi aku selalu bawa tumbler untuk aku minum sendiri itu. Terus kalau misalkan makan, ini mohon maaf, kalau nggak ada keperluan usahakan jangan makan di kantin pusat. Kantin pusat itu soalnya kan pajaknya gede ya, jadi agak mahal gitu. Tapi memang makanannya ya lebih fancy lah daripada makanan-makanan sebelumnya gitu. Terus makanan yang paling sering dimakan sama maba, aku dari tadi bahas makanan terus ya. Makanan yang paling sering dimakan sama maba itu ada di kantin Geomat, dulu ada. Kantin Geomat itu lucu. Itu ada satu lalapan nugget sama nasi yang kita bilang harganya berapa Pak? Harganya 10.000 gitu. Tapi kalau mood orangnya baik, itu nugget itu bisa ditambah-tambahin terus. Jadi kita bisa ngambil sepuasnya orang itu, Pak nambah Pak, dikasih nuggetnya dengan cuma-cuma gitu. Jadi nugget, nasi sama lalapan gitu. Itu kenyang gitu. Ini aku udah melalang buana ya. Iya, aku baru tahu loh Mas. Itu baru tahu. Aku sering makan di Geomat juga soalnya. Aku bakso biasanya Mas, tapi kalau di Geomat. Jadi buat teman yang belum ke kampus ya, Geomat emang dari UPMB nggak sih Mas? Dari anak-anak UPMB itu kumpulnya di Geomat biasanya. Oke. Iya Mas, tadi kan ngomong soal bakso Geomat nih Mas, dan juga segala hal di Geomat. Dan itu menarik banget ya soal yang J1 itu ya. Aku nggak tahu J1 ini masih ada atau enggak. Masih udah ke kampus lagi ada nggak? Masih ada. Aku kemarin terakhir tutup, tapi berapa makanan prasmanan di Keputih masih buka kok. Gitu. Jadi tapi J1 kayaknya kemarin tutup sih, aku lihatnya tutup. Oh, itu untuk selamanya tuh saat itu doang? Gak tahu aku, tapi kayaknya sih gak mungkin selamanya sih, karena pasti dia bakal buka lagi gitu sih. Nah, ya, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ya di sekitar ITS itu ada namanya J1 ya nggak sih Mas? J1 ini disebut J1 karena jadi itu tempatnya tuh di Prumdos J nomor 1 ya kan, makanya namanya J1 gitu. Jadi itu tempat makan yang hampir semua anak kampus tahu gitu, karena biasanya kalau ngincer murah dan kenyang salah satu tempatnya di situ gitu. Sama ini nggak sih Mas, Aero nggak sih Mas? Aero kok nggak salah. Iya, Aero juga. Itu. Ya itu dia. Satu lagi, kalau misalkan mau minum yang rasa-rasa tapi nggak mau mahal, itu pilih aja teh tawar. Itu di semua kampus di seluruh Indonesia pasti teh tawar tuh murah gitu kan. Itu sih itu tekniknya gitu. Kalau di luar makan dan minum apa Mas? Kalau di luar makan sama minum biar lebih murah itu sebenarnya kalau misalkan untuk transportasi kita nggak bisa menghalangi ya. Semua orang pasti punya caranya masing-masing gitu kan untuk transportasi dan sebagainya. Tapi kalau aku biasanya pakai sepeda pancal untuk ke kampus juga kalau misalnya lagi gak mager gitu. Kalau lagi mager ya berarti ya pakai kendaraan pribadi gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalkan untuk kita nongkrong itu kalau misalkan cuma kopi-kopi biasa itu usahakan jangan ke daerah Keputih yang aku ada satu Tropika, kalau misalkan anda tahu kafe Tropika di Keputih yang lurus terus itu yang langganan banjir kalau mau ke sana dengan dekatnya apartemen Dian Regency itu
Kalau di atas jam 10 malam itu ada yang namanya lagi-lagi makanan, aku baru sadar. Ada namanya menu mahasiswa. Tropika itu sebenarnya kafe mahal. Tapi setelah jam 10 malam itu ada namanya menu mahasiswa. Gitu. Itu baru dibuka pada waktu pandemi ini kalau nggak salah. Jadi memang terkenal bisa gitu untuk sampai ke sana. Gitu sih. Jam 10 malam baru buka. Masa mesti ditahan berarti? Mesti ditahan dong Mas lapar sampai jam 10 malam. Iya, masih ditahan jam 10 malam. Tapi itu bisa bungkus Mas. Maksudnya bisa beli buat ntar paginya gitu atau siangnya. Nah, itu yang aku nggak tahu kalau misalkan Tropika gitu. Satu lagi nih. Ada makanan lagi ya, teman. Ada satu lagi. Apa tuh? Boleh Mas. Aku ada yang menarik itu mungkin untuk aku nggak tahu ini kalau misalkan di agama Islam itu bisa dikatakan dia itu halal apa haram ya. Tapi kalau soalnya di sana itu dia jual ada beberapa yang masakannya itu mengandung daging, tahu lah ya daging gitu kan ya. Lah tapi karena dia di Pakuwon, namanya itu ada supermarket yang namanya Papaya gitu. Dia di sana jual banyak makanan-makanan yang memang ada yang fancy semua makanannya, sushi dan sebagainya gitu kan. Dia fancy banget. Ada yang memang untuk pork, ada juga yang memang halal, tulisannya sih halal gitu. Di atas jam 10 malam karena dia makanannya fresh, semua itu didiskon 50% untuk makanan freshnya. Gitu. Jadi orang-orang itu kalau di Bali pun juga sama, kalau di sini juga sama. Itu aku selalu kalau misalkan punya uang lebih, misalkan 20.000, aku beli makanan di sana karena makanannya sehat-sehat, fresh juga, tapi nunggu jam 10 malam. Itu bisa kita angetin nanti di sana ada microwave-nya. Gitu. Jadi bisa diangetin juga, bisa kita makan juga. Gitu sih. Itu Papaya di Pakuwon City. Ya. Pakuwon ya. Pakuwon lumayan dekat juga. Ya itu masih sekitar ITS semua lah ya dari tadi yang disebutin. Benar. Ini mungkin ngomong-ngomong soal mungkin sesuatu yang haram atau enggak, mungkin lebih bagus Filia yang ngejawab dikit ya soal ini. Gimana Phil kalau dari kamu? Kalau dari aku sih itu sih aku pernah sering ya lihat di TikTok kayak emang beberapa supermarket tuh selalu ngejual kayak kalau udah mereka mau tutup nih kan Mas. Jadi dijual murah daripada dibuang atau kalau nggak gitu dikasihin orang, karena biasanya kalau dikasih secara cuma-cuma gitu orang malah ngarepin ya udah ntar aja tunggu gratisan gitu kan. Ngomong-ngomong Papaya nih Mas, itu yang di dalamnya Pakuwon City yang deketnya pom bensin itu bukan sih Mas? Iya benar, yang di sana dekat. Oke. Gitu. Oh iya Mas, aku mau nanya lagi nih Mas, sebagai bisa dibilang bukan maba sih, aku udah nggak jadi maba, jadi mahasiswa tahun 2020 yang masih jarang ya ke kampus Mas. Nah ini dari awal kan aku juga kuliahnya kan online terus Mas, jadi nggak bisa kelar kuliah ya udah tutup laptop, kalau nggak gitu ngerjain tugas atau mau nonton film gitu kan. Beda kalau misalkan kuliah offline nih, kita kan bisa main gitu kan Mas. Nah gimana sih cara kita bisa nentuin circle kita, apalagi menurutku itu lingkungan bakal berpengaruh banget kan Mas. Kita bisa boros, bisa hemat tuh juga karena lingkungan juga kan Mas. Nah gimana sih caranya kita biar kayak menahan diri, bisa ngerem nih sebagai anak kos yang harus pinter-pinter ngatur duit juga nih. Nih lagi-lagi suatu hal yang pernah aku alami sendiri. Jadi aku dulu pernah ketika mahasiswa baru itu kan kita punya temen yang kita tahu kenal gitu kan, kita bisa dekat banget sama dia gitu kan ya. Nah tapi ketika sama itu aku tahu bahwa ternyata gayaku sama gaya dia tuh beda. Kok dia itu habis pulang kuliah tuh bisa ke Galaxy Mall, bisa main-main gitu kan, bisa kemana-mana bareng gitu kan, naik mobil dan sebagainya. Tapi ketika itu aku ngerasa bahwa kalau misalkan aku ngikutin itu aku bakal capek sendiri gitu. Nah dari sana itu semua, dan juga dari pengetahuan dari kakakku juga, kok kalau misalkan kamu mau seperti itu, caranya adalah kamu lebih baik jadi bunglon. Jadi bunglon itu berarti kamu nggak attach untuk satu kelompok, tapi kamu bisa berkumpul dengan kelompok-kelompok, bisa ramah sama semua kelompok gitu. Itu yang menurutku bantu banget aku untuk survive gitu. Ketika aku sama kelompokku yang main, ya aku bisa sama mereka gitu. Tapi ketika aku tahu aku harus berhenti, aku bisa cari kelompok lain, jadi aku nggak ngerasa FOMO untuk nanti dia. Yang penting jangan sampai takut FOMO gitu. Meskipun nanti dia main-main sendiri, dia instastory dan sebagainya, aku tahu aku memang nggak bisa untuk ngeluarin uang lebih dari itu, jadi aku cari teman yang lain gitu. Dan itu pasti akan banyak ketemu kok teman-teman yang mungkin bisa kita jadi bunglon gitu. Jadi ketika sama ini kita bisa bahasannya ini, ketika sama ini kita bisa bahasannya seperti ini gitu kan. Bahkan dulu aku punya teman di statistika, kalau aku lagi nongkrong di UPMB aku sama anak statistika gitu. Kalau misalkan aku lagi di perpus itu aku kebanyakan sama TPKH dari Hindu. Atau juga kalau misalkan aku lagi makan itu biasanya aku sama teman-teman ini, aku lupa,
sama teman-teman dari UPMB juga itu biasanya makan. Jadi aku dari UPMB tuh masih kenal sampai di angkatan tahun kedua gitu. Jadi masih ngobrol sama mereka dan sebagainya gitu. Atau biasanya aku main ke asrama juga ke teman-teman dari Malang dan sebagainya. Jadi kita kalau misalkan mau hemat, don't attach untuk suatu kelompok yang menurutmu memang dia berat gitu. Jadi pahami kelompoknya seperti apa, dan kalau memang kita mau punya banyak teman atau relasi gitu yang nggak terlalu dekat, cobalah untuk menjadi bunglon atau yang bisa kemana-mana, nggak attach ke satu titik atau satu kelompok gitu sih. Nah, bener banget sih Mas. Kadang-kadang kita tuh maksain tuh malah yang menurut aku juga nggak baik juga ya kan Mas. Akhir-akhirnya kita bakal capek sendiri dan kayak apa ibaratnya bahasanya tuh ngada-ngadain. Padahal kita sebenarnya kayak nggak bisa kayak gitu kan. Nah anyway ini kan Mas Gandhi dari Malang ya Mas. Pernah nggak sih Mas Gandhi ini waktu pertama kali ke Surabaya itu ngalamin apa namanya kayak culture shock gitu. Misalkan dari segi teman-teman, dari segi makanan atau segi apa namanya lingkungan juga gitu Mas. Oke. Ini kalau aku sendiri karena aku Malang bukan, kalau teman-teman ngomong Malang mungkin SMA 3 Malang, SMA 1 Malang, SMA 5 Malang gitu kan, SMA 4 Malang dan semua SMA Tugu dan sekitarnya gitu nih. Tapi aku dari Lawang. Lawang itu desa satu kecamatan tuh punya satu sekolah. Jadi kita kenalnya cuma sama orang-orang itu aja gitu kan. Kita dari SD, SMP, SMA itu kenalnya juga sama orang itu doang gitu. Kultur shock pertama jurusanku dulu aku nggak kenal siapa-siapa. Itu adalah suatu privilege bagi aku karena aku jadinya nggak attach untuk satu titik atau satu orang gitu. Jadi aku bisa explore jadi lebih jauh lagi. Itu kultur shock pertama karena aku nggak kenal sama siapa-siapa di sana. Habis itu kultur shock kedua adalah dari segi, karena aku tadi bilang aku sudut pandangku adalah orang kecamatan, bukan orang kota gitu, orang kabupaten, adalah terkait dengan sedekat ini ya sama mall dan sebagainya, sebesar ini ya Surabaya dan sebagainya. Gimana ketika aku kayak misalkan mau jalan-jalan itu harus ketemu macetnya dan sebagainya, itulah kultur shocknya. Tapi kalau misalkan kayak di perkuliahannya sendiri, sebenarnya nggak ada kultur shock yang membedakan antara aku di Lawang ataupun, tapi kalau misalkan untuk SMA, kultur shock yang paling beda kalau di ITS itu adalah ini sih, gimana caranya aku nge-treat dosen gitu. Kalau dulu kan aku ketika nge-treat seorang guru itu kayak seakan-akan guru itu selalu benar gitu. Tapi kalau di ITS tuh mungkin di jurusanku aja, tapi banyak juga jurusan yang lainnya juga, aku lihat juga di UPMB, dia terbuka untuk sebuah gagasan baru, terbuka untuk suatu pengetahuan baru, terbuka untuk suatu perdebatan yang memang substansial gitu loh. Kalau memang menurutnya itu salah atau kita punya dasar yang kuat, punya riset yang kuat, paper yang kuat, di kuliah tuh pasti kita bisa ngomong bahwa Pak ini kayaknya salah deh, kayaknya ini bisa juga dipakai gitu. Jadi akan terbuka untuk perdebatan-perdebatan seperti itu, yang memang perdebatan itu substansial dan punya bobot yang bagus gitu loh untuk diperdebatkan. Itu sih. Wah, jadi emang menarik banget dan emang berbeda banget gitu ya Mas ya. Dari yang awalnya Gandhi ini bisa dibilang bukan Malang, Lawang ya. Itu Lawang itu kan sebelumnya Malang kan Mas ya. Yang dimana satu kecamatan cuma punya satu sekolah dan tiba-tiba di ITS yang sebesar ini dengan apa namanya Surabaya dan segala keriuhannya gitu ya Mas ya. Nah, tapi emang bener-bener bisa bikin berkembang sih Mas. Dan aku ngeliat Mas Gandhi ini bener-bener salut sih, yang awalnya kayak dari Lawang yang tadi Mas Gandhi bilang satu sekolah cuma satu kecamatan, tapi tiba-tiba dia udah keren aja nih Mas Mario. Nah anyway Mas, aku punya pertanyaan sedikit menggelitik nih Mas. Nah kira-kira Mas Gandhi nih menurut Mas nih ya, ini boleh nggak dijawab tapi boleh juga dijawab. Nah kira-kira menurut Mas Gandhi enak nggak sih Mas bucin di ITS tuh? Waduh. Apalagi nih katanya nih Mas, ya kayak anak ITS tuh ntar ngincernya anak-anak UNER gitu, yang cewek-ceweknya gitu kan. Iya, siap. Enggak sih. Ini teman-teman cowok, anak-anak teknik sipil, anak-anak teknik anak-anak teknik, anak-anak eskom gitu kan ya. Tenang aja, anak-anak desain, anak-anak arsitektur itu perempuan-perempuannya sangat-sangat menarik banget, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat stand out gitu loh. Itu benar-benar itu. Jadi kalau masalah kita sama UNER kayaknya kejauhan deh, terlalu diongkos dan dimodal gitu. Biasanya kebanyakan di perpus pun udah banyak orang-orang yang bucin dimanapun kita akan selalu lihat orang-orang bucin gitu. Tapi apakah enak atau enggak? Kalau aku, kalau misalkan enaknya adalah kalau misalkan jadi maba dan beda jurusan, itu pasti jadinya kita kayak
kayak lucu aja gitu ketemuan gitu kan, habis itu beda jurusan dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau satu jurusan kalian pacaran ribet ya, jangan sampai teman-teman pacaran satu jurusan karena akhirnya nanti harus nempel kemana-mana satu jurusan gitu kan ya. Itu jangan sampai kejadian seperti itu gitu sih, karena aku lihat juga teman-temanku yang pacaran satu jurusan kemana-mana bareng, di kelas bareng dan sebagainya, kayak ini orang nggak bosan apa ya, kok bisa bareng-bareng terus di mana-mana gitu kan ya. Itu sih yang jangan sampai terjadi, jangan sampai satu jurusan, jangan gitu. Oke, berarti pesan yang sangat ini ya, actually, soalnya banyak sebenarnya di kampus sih, sebenarnya banyak yang cinlok, entah itu cinlok, nggak jurusan sih mas, kadang satu panitia juga cinlok gitu, tapi kalau jadi satu jurusan malah jangan ya berarti, maksudnya. Iya. Saran aja ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini satu hal lagi, ini yang mungkin banyak yang mau nanyain. Nah aku mungkin lebih baik nanyain aja dulu ke masnya, karena ini sesuatu yang pasti banyak yang nanya. Itu starter pack atau apa ya, 101 yang harus dibawa ke Surabaya. Dulu pas aku Surabaya mas, satu hal yang paling aku suka diingetin tuh bawa ini Sovel atau obat nyamuk. Karena kalau ngenugas atau nongkrong malam-malam di sekitaran kampus, terutama di kampus, di bundarannya di dalam kampus itu banyak nyamuknya. Jadi kayak itu salah satu yang aku tahu gitu. Kalau dari Mas Dia ada nggak starter pack atau hal-hal yang perlu disiapin gitu? Kalau misalkan aku masalahnya orangnya tahan sama nyamuk ya, jadi nyamuk itu nggak pernah ngurusin gitu. Tapi yang harus dibawa kalau misalkan ngekos dan nggak ada AC, itu bawa kipas angin kecil. Itu wajib, hukumnya harus ada kipas angin kecil gitu kan, biar nanti ruangannya nggak bau sendiri dan sebagainya, dan kamu tetap bisa segar gitu di sana gitu. Terus kalau misalkan kamu memang orang yang tipenya nanti bakal jadi tipe anak aktif kepanitiaan, itu usahakan terus bawa minuman sendiri, terus bawa tadi kalau misalkan punya tumbler untuk kopi sendiri, bawa sendiri gitu, itu akan lebih menghemat, bener-bener jauh lebih menghemat daripada nggak ada gitu kan ya gitu. Terus kalau misalkan nanti karena kita udah kebiasaan online, pasti semua orang bawa yang namanya laptop, gitu kan ya. Kalau karena di ITS itu memang kampus teknologi, tapi di beberapa tempat itu charger itu jadi tempat rebutan. Kalau selain di perpus ya, gitu, itu selalu jadi tempat rebutan. Jadi kalau aku dulu selalu bawa colokan T yang bisa jadi cabang banyak gitu loh. Itu biasanya tuh selalu aku bawa gitu untuk aku pakai dan sebagainya gitu. Charger laptop itu jangan lupa dibawa juga. Itu aja sih kalau dari aku, karena sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Terus ini, kalau memang sekarang nanti boleh kita untuk bawa keep it simple bawanya, kalau bisa nggak usah terlalu bawa yang gede-gede, bawa tas dan sebagainya gitu. Karena salah satu cara menghemat di ITS adalah dengan cara kamu jalan dari satu titik ke titik yang lainnya gitu. Udah, sepeda motornya taruh di parkiran, kalau memang kamu mahasiswa baru dari UPMB jalan aja ke semua jurusan yang pernah kamu tahu. Aku pernah dari jurusanku SI itu dulu di dekatnya bundaran SI lama itu sampai ke teknik FTK. Jadi jalannya tuh lewat jalan yang dalam ITS tuh loh. Iya, yang hutan-hutan itu loh. Lewat sana tuh. Iya, gitu. Lewat sana itu. Itu jadi kalau caranya hemat jangan pakai motor gitu. Terus satu lagi, 101 bukan untuk dibawa. Oh, yang perlu disimpan adalah kontak teman. Buat cewek-cewek yang nggak bawa motor, PDKT sama cowok, tapi bukan untuk dijadikan teman, bukan dijadikan pacar, tapi dijadikan orang yang bisa diajak motoran bareng gitu kan ya. Karena itu adalah suatu hal yang sangat penting, dan pasti anak-anak ITS itu mau nolongin teman-teman yang nggak punya motor untuk dijemput, untuk kemana-mana bareng. Karena kita sangat-sangat menghargai perempuan, bahkan kalau pindah kos perempuan pun pasti kita bakal antar dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai sungkan sama teman-teman cowoknya, meskipun nanti kalian jadi cewek sendiri di sana, gitu sih. Wih mantap banget. Iya benar banget. Jadi banyak banget kok yang suka ngasih tumpangan sama teman-teman cewek. Ya terlepas teman-teman ceweknya mau ikut atau enggak, kan kita nggak maksa juga. Tapi biasanya memang dari jurusanku juga gitu sih mas. Maksudnya kalau habis kumpul atau habis kayak kumpul satu angkatan gitu, udah kayak hampir selalu sih ada yang nawarin kayak mau bareng aja nggak? Ya entah itu emang mau ngajak jalan atau emang cuma mau bantu aja, kita nggak tahu. Tapi nyatanya memang benar yang Mas Gandhi ini bilang, teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Aku nggak tahu di jurusan lain kayak gini atau enggak. Tapi kalau jurusan Mas Gandhi kayak gitu, jurusan apa kayak gitu, harusnya sih berarti hampir di setiap kampus, setiap jurusan kayak gitu Mas ya. Iya benar banget. Gitu. Nah oke, mungkin karena ini kita udah ngobrol panjang lebar, nah aku takutnya kita terlalu ngobrol kemana-mana nih Mas. Nah aku mau ini sih Mas, nanya satu hal terakhir, yaitu lebih ke arah closing statement dari Mas, dan closing statement ini aku harap Masnya juga ngasih kayak pesan sih
buat teman-teman yang bakal kuliah offline, entah itu maba 2021 atau bahkan mahasiswa semester akhir kayak Mas yang udah tinggal TA dan lulus ya atau magang. Ada nggak Mas pesan dan closing statement dari Mas Gandhi? Silakan Mas. Oke. Aku selalu, ini mau offline mau apapun, tapi satu hal yang selalu aku pegang adalah bahwa menjadi mahasiswa adalah suatu hal yang sangat menjadi suatu privilege gitu. Bukan karena kita mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih, karena sekarang pengetahuan itu bisa kita dapatkan di mana aja, tapi gimana cara kita pola berpikir, cara kita pola hidup, cara kita pola untuk berorganisasi, berkumpul, berkelompok, itu adalah suatu hal yang menjadi privilege dari mahasiswa gitu. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi mahasiswa dan itu offline, teman-teman punya banyak sekali kesempatan untuk menjadi orang yang berbeda. Teman-teman punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teman-teman berorganisasi, bermasyarakat di sana, gunakan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai keterlaluan. Ingat, teman-teman ke Surabaya itu untuk kuliah, gitu. Teman-teman ke Surabaya itu untuk kuliah, gitu. Jadi jangan sampai untuk hal yang lainnya, apapun yang terjadi, tetap prioritaskan nilai teman-teman di kuliah, gitu. Dan terakhir, kita boleh bilang bahwa kita aktif di semua tempat, kita boleh bilang bahwa kita aku mau coba semua hal yang menurutku itu bagus untuk masa depanku. Tapi satu lagi yang perlu diingat adalah yang tahu kesehatan tubuh dan mentalnya teman-teman itu bukan orang lain, yang tahu itu cuma teman-teman sendiri. Banyak teman-temanku di luar sana yang ketika offline itu pada akhirnya masuk rumah sakit karena dia terlalu banyak kegiatan, atau mungkin juga malah dia stres sendiri karena ngikutin banyak tuntutan dari orang-orang yang dia temui gitu kan. Ingat, satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas dirinya teman-teman nanti ketika offline adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi ketika teman-teman masih belum bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, tolong nggak usah ngambil tanggung jawab yang lainnya, tetap prioritaskan bahwa teman-teman itu punya kesehatan yang harus dijaga, baik itu kesehatan tubuh ataupun mental. Itu sih dari aku. Wah, menarik banget Mas. Pesannya ini komplit semua ya, dari diri sendiri ke lingkungan, menyeluruh gitu ya. Anyway, aku mau bilang makasih banget buat Mas Gandhi udah nyempatin waktunya ngobrol bareng kita berdua di sini. Dan mudah-mudahan Mas Gandhi yang lagi nyusun skripsi ya kan Mas, di semester mau semester 8 kan Mas ya? Iya, Mas. Nah, mudah-mudahan semoga cepat selesai dan setelah kehidupan pasca kampusnya semoga sesuai dengan apa yang Mas Gandhi harapkan. Ya, sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Masnya, dan ya seperti kata Masnya tadi, ini karena kondisi pandemi, jangan lupa ya buat teman-teman di sini untuk tetap jaga kesehatan dan bawa juga peralatan-peralatan kesehatan yang sekiranya diperluin kayak masker sama alkohol ya buat disemprot, bukan alkohol minum. Jangan bawa orang tua, jangan bawa orang tua ya. Iya, jangan bawa orang tua. Alkohol yang disemprot maksudnya. Gitu deh. Jadi mungkin itu aja ya buat sekarang dari aku sama Filia, dan juga tentu aja buat podcast kedua ini. Mungkin dari Filia ada kata-kata terakhir buat nutup. Oke Mas, ini sebelum aku tutup dan kita bertiga nih mau pamit undur diri, aku mau pantun sering begadang pakai koyo. Pakainya tiap hari sampai udah kebiasa kebasnya. Cakep. Aku Filia dan partnerku Mas Mario pamit undur diri dan sampai jumpa di Recast episode berikutnya. SRI ITS, Empowering Renewable Energy for Indonesia's Better Future. Bye. Bye.